Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada materi pidato untuk muatan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur pidato. Sebelum masuk ke unsur-unsur pidato, kita harus tahu dulu pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak atau di depan umum untuk memberikan informasi atau pendapat mengenai suatu hal. Lalu apa saja yang harus diperlukan ketika kita berpidato? Yaitu ada orator dan ada audiens. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiens adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Apa saja unsur-unsur pidato itu? Unsur-unsur pidato diantaranya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya diucapkan untuk yang Muslim, diucap dengan salam Assalamualaikum, selamat pagi, atau selamat siang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketika si orator membawakan pidato. Yang kedua, unsur pidato yang kedua adalah sapaan. Sapaan itu merupakan ucapan misalnya untuk orang yang paling kedudukannya paling tinggi di saat kita membawakan pidato itu, misalnya yang terhormat atau yang saya hormati, itu adalah ucapan sapaan. Siapa yang kedudukannya di saat kita berpidato itu lebih tinggi. Misalnya untuk di sekolah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, lalu di bawahnya ada guru dan yang lainnya. Yang ketiga, unsur pidato yang ketiga adalah puji syukur. Kita biasa mengucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena diberi kesehatan ataupun bisa bertatap muka dalam pidato tersebut. Baru yang keempat adalah isi pidato. Isi pidato ini disesuaikan dengan tema dan kebutuhan audiens. Lalu setelah isi pidato disampaikan, maka ditutup dengan penutup pidato. Biasanya ada pesan-pesan yang disampaikan dalam penutup itu. Dan terakhir, unsur pidato yang terakhir adalah salam penutup. Itu bisa dengan wassalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya. Selanjutnya adalah tujuan pidato. Nah, orang berpidato tentunya memiliki tujuan untuk apa mereka berpidato. Nah, apa saja sih tujuan berpidato itu? Ya, tujuan berpidato yang pertama adalah bersifat informatif. Apa artinya? Artinya, pidato itu digunakan untuk memberikan pemahaman maupun informasi terhadap orang lain. Tujuan yang kedua adalah argumentatif. Argumentatif artinya pidato yang digunakan untuk meyakinkan pendengar, untuk mendukung pendapatnya, disertai dengan alasan. Mereka mengemukakan pendapat dengan alasan yang tepat, tentunya yang beralasan, ya. Tujuan pidato yang ketiga adalah rekreatif. Rekreatif artinya pidato digunakan untuk membuat orang lain merasa senang dengan pidato yang bersifat menghibur. Mungkin lebih ke humoris, ya, yang pidatonya lebih banyak humornya. Yang keempat yaitu persuasif. Apa itu? Persuasif itu adalah pidato yang digunakan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh si orator secara sukarela. Itu persuasif, jadi pendekatan untuk menarik. Oke, itulah tadi tujuan pidato. Sekarang bagaimana
cara orang menyampaikan pidato itu. Maka ada yang namanya metode dalam berpidato. Apa saja? Baik, metode pidato yang pertama adalah metode memoriter. Seperti apa metode memoriter itu? Itu metode pidato yang dapat dilakukan dengan cara si pembicara menyampaikan isi dalam naskah pidatonya, di mana naskah tersebut dapat dihafalkan terlebih dahulu. Jadi pidatonya itu menghafalkan teks yang dia tulis. Lalu metode yang kedua yaitu metode ekstemporan. Yang seperti apa? Metode ekstemporan yaitu metode pidato yang dengan cara membuat catatan kecil. Jadi, membuat catatan kecil terlebih dahulu atau menyampaikan garis besarnya saja, di mana dari konsep pidato yang akan disampaikan itu hanya dibuat garis besarnya saja. Ya. Lalu metode yang ketiga yaitu metode naskah, di mana metode pidato dengan cara membacakan naskah yang telah disiapkan. Jadi ini membaca, cuman hati-hati dengan membaca naskah, nanti kita fokus terhadap naskah, audiensnya tidak diperhatikan, kurang memandang audiensnya. Lalu yang keempat ada metode impromptu. Metode pidato yang dapat dilakukan dengan cara spontanitas atau serta-merta. Jadi tanpa konsep, tanpa naskah, dia berorasi, berpidato secara spontan. Ya. Nah, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.